Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan saya Hanif Ainul Rizky, NIM 131241017, mahasiswa semester 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ngudi Waluyo. Kali ini kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN. Ini pembelajaran IPS kelas 6 SD ya. Langsung saja, yang pertama ada pengertian dari ASEAN. ASEAN itu adalah singkatan dari Association of South Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, tujuan dari dibentuknya ASEAN yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Yang kedua, menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Berikut adalah tata letak atau peta dari Asia Tenggara. Teman-teman bisa lihat ya, dari ujung sendiri ada negara apa itu? Ada negara Laos, kemudian pojok sendiri ada Timur Leste, Indonesia, terus kemudian Timur Leste. Kemudian, tokoh-tokoh negara yang pertama kali datang atau hadir dalam pembentukan ASEAN adalah para menteri luar negeri dari 5 negara pendiri ASEAN. Nah, mereka menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand. Tokoh-tokoh inilah yang disebut sebagai pendiri ASEAN atau Founding Fathers of ASEAN. Itu yang pertama, ada Malik dari Indonesia, beliau sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak, beliau sebagai Wakil Perdana Menteri yang merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia. Dan yang ketiga ada S. Rajaratnam, beliau Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat ada Narciso R. Ramos, beliau Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima ada Tanat Koman, beliau sebagai Menteri Luar Negeri dari Thailand. Bentuk kerjasama negara ASEAN yang pertama di bidang politik dan keamanan, yaitu menjaga perdamaian, menyelesaikan konflik secara damai, mengadakan Defense Minister Meeting atau ADMM. Kemudian di bidang ekonomi, membuka perdagangan bebas antar negara ASEAN atau AFTA, pertemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEAN AEM, ASEAN Indonesia Cooperation AICO. Kemudian di bidang pendidikan dan budaya, yaitu pertukaran pelajar, festival budaya ASEAN, dan juga mengadakan SEA Games. Yang keempat, di bidang lingkungan hidup, yaitu kerjasama menjaga hutan dan laut bersama. Sekarang kita memasuki profil negara-negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki ibu kota yaitu Jakarta, kemudian luas wilayah yaitu 1.916.906 km persegi, dan bahasa yang digunakan di negara Indonesia yaitu bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kemudian lagu kebangsaannya yaitu Indonesia Raya, dan bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai negara pendiri. Yang kedua ada Malaysia. Malaysia yaitu Kuala Lumpur ibu kotanya, memiliki luas wilayah 330.803 km persegi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu, mata uang ringgit. Kemudian hari kemerdekaannya yaitu tanggal 31 Agustus 1957 yaitu dari Inggris. Kemudian lagu kebangsaannya yaitu Negaraku, dan bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai negara pendiri. Yang ketiga ada Singapura. Singapura memiliki ibu kota yaitu Singapura sendiri, dan memiliki luas wilayah 728 km persegi. Bahasa yang digunakan yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan tanggal 9 Agustus 1965, ini dari Federasi Malaysia. Kemudian lagu kebangsaannya yaitu Majulah Singapura, dan bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai negara pendiri. Yang keempat ada Thailand. Thailand memiliki ibu kota yaitu daerah Bangkok.
dan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan bahasa Thai, mata uang baht. Hari kemerdekaannya, nah ini fun fact dari Thailand, yaitu Thailand sebagai negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain di wilayah Asia Tenggara. Sangat keren ya adik-adik. Nah kemudian lagu kebangsaannya yaitu Plang Chathai, dan bergabung dengan ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 sebagai negara pendiri. Kelima ada negara Filipina. Negara Filipina ibu kotanya yaitu Manila, kemudian luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan Filipino atau Tagalog dan Inggris. Mata uangnya peso. Hari kemerdekaannya tanggal 12 Juni 1898 dari Spanyol. Kemudian lagu kebangsaannya Lupang Hinirang atau Chosenland, dan bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai negara pendiri. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki ibu kota Bandar Seri Begawan. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan bahasa Melayu, mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya tanggal 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu kebangsaan Allah Periharakan Sultan. Kemudian bergabung dengan ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian yang ketujuh ada Vietnam. Ibu kotanya yaitu di Hanoi, memiliki luas wilayah 331.212 km persegi, dan bahasa yang digunakan bahasa Vietnam, mata uang dong. Hari kemerdekaannya tanggal 2 September 1945 dari Perancis. Kemudian lagu kebangsaannya yaitu Kin Kwang Cha atau The Song of the Marching Troops, dan bergabung dengan ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Negara yang ke-8 yaitu Laos, ibu kotanya berada di Vientiane, kemudian luas wilayahnya 237.955 km persegi. Bahasa yang digunakan Lao, mata uangnya Kip Laos. Kemudian hari kemerdekaannya tanggal 19 Juli 1949 dari Perancis. Lagu kebangsaannya Peng Sat Lao atau Hymn of the Lao People, dan bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Negara yang ke-9 yaitu Myanmar. Myanmar ibu kotanya di Rangoon atau Yangon, dan juga ada lagi Naypyidaw sebagai ibu kota administrasi. Nah, luas wilayahnya 676.578 km persegi, dan bahasa yang digunakan bahasa Myanmar, dan mata uangnya Kyat Myanmar. Hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 4 Januari 1948 dari Inggris. Dan lagu kebangsaannya yaitu Kabamake atau Till the End of the World Myanmar, dan bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Yang ke-10 ada Kamboja. Ibu kotanya di Phnom Penh. Luas wilayahnya 100.081,35 km persegi. Bahasa yang digunakan yaitu Khmer atau bagaimana, teman-teman ada yang tahu cara penyebutannya? Boleh komen di bawah ya. Dan kemudian mata uang yaitu Riel Kamboja. Hari kemerdekaannya pada tanggal 9 November 1953 dari Perancis. Kemudian lagu kebangsaannya yaitu Nokorich atau Royal Kingdom, dan bergabung dengan ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Ini adalah negara anggota ASEAN yang terakhir yaitu Timor Leste. Nah, ibu kota berada di Dili, luas wilayah 14.874 km persegi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Tetun dan Portugis. Kemudian mata uangnya dolar Amerika Serikat. Hari kemerdekaannya tanggal 28 November 1975, ini dari Portugal. Kemudian ada juga tanggal 20 Mei 2022, ini
hari kemerdekaan yang resmi merdeka dari pendudukan Indonesia dan diakui secara internasional. Lagu kebangsaannya yaitu Patria, bergabung dengan ASEAN. Nah ini, Timor Leste belum resmi menjadi anggota penuh, namun disetujui secara prinsip untuk bergabung pada tanggal 11 November tahun 2022 dalam KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Jadi Timor Leste belum bisa dikatakan sebagai negara anggota ASEAN, tapi sudah ada hilal atau ciri-ciri yang bisa dimasukkan ke anggota ASEAN itu secara prinsip seperti itu. Selanjutnya, manfaat ASEAN bagi Indonesia. Yang pertama, memperluas pasar ekspor produk Indonesia. Yang kedua, mempererat hubungan dengan negara tetangga. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dan yang kelima, menambah peluang kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya ada 5 soal kuis untuk adik-adik jawab di kolom komentar ya. Ini adik-adik bisa lihat di sini soalnya. Perhatikan dengan baik dan benar, dan juga adik-adik bisa menjawab dengan baik dan benar sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kita memasuki kesimpulan dari materi ini, yaitu ASEAN adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. ASEAN terdiri dari 10 negara anggota dan 1 calon anggota, yaitu Timor Leste. Nah, ASEAN membantu menciptakan perdamaian, memperluas kerjasama, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Indonesia sebagai anggota ASEAN mendapat banyak manfaat, seperti peluang perdagangan, pendidikan, dan hubungan internasional yang lebih baik. Adik-adik bisa mengirim emot sesuai dengan perasaan adik-adik setelah menonton video ini ya, apakah suka atau tidak suka. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.